Halo bos, selamat sore, selamat beraktivitas. Bagaimana punya kabar dan apa kabarnya? Ini masih tetap di greenhouse bos ya. Pada kesempatan sore hari ini melihat tanamannya Bang Takim yang sudah saya up kemarin, Golden Alisa bos ya. Kita lihat saja pertumbuhannya seperti apa setelah sekarang umur sekitar 40 hari setelah tanam ini bos. Buka sih lawangnya bos. Ini kilo bos tadi ini yang sudah saya up kemarin bos ya, waktu umur sekitar berapa kayak 10 dino kayak 10 hari setelah tanam bos. Engko tak mubeng-mubeng teko kono jajal ndelok bos ya, rono sampai teko kono engko tak sedoi bagaimana pertumbuhannya di lahan janda. Lek cara wong Sumberata kene ngomongnya dimplek nih bos. Lek ku ngarani lahan janda one, tapi lek nang kene dimplekne wis ping pindho lek ora salah iki. 2 kali lahan janda terus sekarang ditanami Golden Alisa. Tapi ya menurut saya daun juga cukup bagus juga bos. Kita lihat saja. Muter-muter nanti saya perlihatkan bos ya, dari sini ke sana mubeng sampai teko kono. Oke. Itu Mas Takim operatornya bos. Operatornya, cara penanamannya, otaknya sama Bang Takim juga. Oke Bang Takim. Rada mumet iki bos. Wonge agak setengah pusing soalnya belum dikatakan bagus. Marai urung rupane kuning bos. Enggak, buah sudah warnanya kuning, sudah mau matang, ditimbang itu yang dinamakan bagus. Oke Bang Hakim begitu. Oke bos, kita perlihatkan yang ada di sana ya. Saya dudoi yang ada di sana bos, bagaimana pertumbuhannya bos. Oke. Seperti ini. Oke. Untuk problem pada kesempatan tanam Golden Alisa bos ya, seperti ini untuk problemnya. Mungkin dari pupuk nutrisi atau hormon yang dimasukkan itu mungkin sudah diaplikasikan untuk Bang Takim seperti biasanya. Mungkin memang lahan janda atau lahan bekas itu memang harus disterilkan dulu, harus diolah lahan dulu. Beginilah contoh kalau kita uji coba, jadi tahu bagaimana lahan janda untuk ditanamin dan bagaimana kalau tanaman yang tanahnya steril atau pupuk kandang atau pupuk dasar itu sudah mencukupi penuh dan tanah diolah dengan sempurna, mungkin hasilnya lebih bagus lagi. Begitu bos. Banyak problem memang bos ya. Ini sebenarnya sama Bang Takim kemarin mau dibuahkan 2 untuk Golden Alisa ini bos ya. Mau dibuahkan 1 batang itu 2, tapi ternyata yang satu itu kalau istilah orang Jawa itu kempot bos, penyet. Nek penyet itu biasanya kurang nutrisi, biasanya begitu. Kurang nutrisi juga kurang, mungkin kurang pupuk dasar. Soalnya kalau melon itu, kalau menurut saya bos ya, kalau melon itu kalau menurut saya memang untuk penanamannya itu butuh nutrisi lebih banyak lagi, dan untuk tanahnya pH-nya normal. Begitu saja ulasan saya bos ya. Seperti ini. Ada sih kemarin memang untuk Bang Takim saya mau uji coba di lahan jandaku yang belakang rumah seperti apa saya mau tanamin Golden Alisa. Dan dia juga tidak takut eksperimen, dia juga tidak takut gagal, begitu bos. Jadi untuk sementara waktu dia itu terus tahu kelemahannya tanaman, itu juga tahu dia. Oh iki tanamanku iki kok nggak koyo biasane sing tak tandur iki, kok koyo nggak koyo mbiyen. Dhisik tak pupuk titik, kok mandi, maksudnya mandi itu ada perubahannya itu cepat. Saya pupuk
dulu saya pupuk sedikit ya. Dulu saya pupuk sedikit itu perubahannya sangat besar sekali. Tapi kenapa sekarang tidak gitu kan? Berarti tanah itu sakit, kita perlu olahan seperti yang kemarin saya unggah itu, Bos. Nah, seperti yang saya unggah dan sekarang kan belum ditanami untuk Bang Takim. Dia pun tahu dan mungkin bisa tanah disterilkan dulu, memang harus dipersiapkan lama untuk penanaman. Olah lahan pun lama, perlu dijemur dan segala macam, Bos. Begini keadaannya, tapi saya acungi jempol juga untuk Bang Takim, dia berani untuk bereksperimen dan dia tahu pertumbuhannya pun kalau pas lahan janda maupun lahan yang baru diolah itu perbedaannya sudah tahu dia. Begini, Bos ya. Nanti bisa ke sana untuk sebentar ngobrol sama Bang Takim. Seperti ini. Jadi memang kalau masalah daun atau pertumbuhan itu tidak mempengaruhi untuk lahan janda maupun lahan baru, Bos. Yang nomor satu itu memang buah. Ini Golden Alisa, settingannya atau pengaturannya penanaman itu tidak sama Sakata Glamour. Jadi kemungkinan untuk Bang Takim mau diolah lahan dulu, dia terus mau tanam lagi Sakata Glamour. Ini yang Bos, ini yang dia sulam. Jadi belum ada satupun itu buahnya. Ada sekitar berapa batang gitu, Bos, dia sulam seperti ini. Ini greenhouse, Bos ya. Di dalam greenhouse itu mudah, kita untuk pengerjaannya itu mudah, seperti irit untuk pemakaian fungisida maupun insektisida kan untuk hama, misalnya sama kayak lalat buah dan trap atau segala macam, otomatis dia tidak bisa masuk, kan ada paranetnya juga, Bos. Wong paranete kerepe kaya ngene piye lek arepe mlebu. Cara iso mlebu, Bos, ya kaya hama. Iki tawono mlebu ngene iki mati, Bos, karena dalam ini ya. Seperti tawon ataupun lalat buah ini di dalam sini pun pengap rasanya kalau siang. Enggak ada, ya maksudnya ada angin keluar masuk itu ada, tapi katanya Bang Takim itu kalau cuma sekedar tawon atau hama seperti trap atau tidak menutup kemungkinan itu bisa mati. Dan ini ada cabai sekitar 1 batang, Bos. Tukulan nih, Bos. Tapi diingoe karo Bang Takim apa nandur lombok penak. Uangnya kita yang ngono kuwi iki mau, Bos. Tapi ya serapat terus mencoba eksperimen. Ada, Bos, resiko untuk penanaman itu seperti ini. Ada layu 1-2. Terus di sana pun tadi ada 1-2 juga ada yang layu. Resikonya memang seperti itu untuk lahan janda. Jadi sebaiknya memang seperti yang saya bilang tadi, ya jenenge awake dhewe iki arepe nandur, pingine awake dhewe iki panen, pingine awake dhewe tandurane apik, ya kudune dipersiapne dhisik daripada nggo getun. Ngono, Bos. Ya seperti yang saya bilang barusan, daripada kita itu kecewa melihat pertumbuhannya, daripada kita itu istilahnya menyesal dengan keadaan tanaman saya kok kayak gini, gimana solusinya, kan gitu. Ya mungkin memang pengolahan lahan kita itu kurang dibikin maksimal mungkin, begitu menurut saya. Oke, Bos. Itu ada 1-2 yang layu. Jadi saran saya tadi, bukannya saya itu memberi saran dengan Bang Takim atau sekedar kita itu Bos ya, sekedar kita itu memberi solusi kan. Dulu sebelum saya tanam pun Bang Takim itu lebih awal, dia terus mengajari saya, terus ngawal saya sampai dia panen. Terus kita tuh juga, saya bilang sama Bang Takim, kita tuh juga berani eksperimen, Bang Takim. Saya juga bilang gitu. Terus
Tadi saran saya untuk yang di sana tadi, ada yang layu di sana tadi, coba dikocor pakai bakterisida maupun fungisida. Ya itu sekedar kita coba-coba saja, siapa tahu bisa sembuh maksud saya bos. Oke, seperti itu. Dan saya tadi ketemu sama orangnya, tapi sekarang dia udah nggak ada, mungkin lagi mumet pikiran nih bos. Tapi saya bilang juga pandai untuk Bang Takim, memang yang saya katakan itu dia tahu, oh ini memang kelemahannya untuk tanaman saya itu ini. Ini sebenarnya kemarin tuh sudah dibuahkan 2 bos, jadi 1 batang itu 2. Semua dipotong ini kita bos, nangisor ki belasa kabeh ki pentile bos. Di bawah ini banyak, nah seperti ini bos ya. Ada yang banyak yang kempet ini. Memang kalau kita pupukkan tanah yang sakit terus kita pupukkan, kita mau tanah itu mau olah ke tanaman pun tidak bisa, sulit. Kita pupuk pun kalau tanah sakit itu tidak langsung keserap oleh tanaman. Misalnya NPK 1616 itu bos ya, kita pupukkan di pangkal batang maupun dicokolkan seperti ini. Begitu kita pupukkan di sini ya bos ya, diserap oleh batang itu maksud saya 7 atau 8 atau 6% masuk ke dalam batang, itu sudah bagus itu bos. Tapi kalau kita itu lebih sterilkan lagi, tanah kita untuk disterilkan lagi dan dinetralkan lagi, mungkin kejadiannya tidak seperti ini bos. Nah, wajib kita kondisikan untuk tanah kita supaya steril untuk penanaman gitu bos. Sebelum kita tanam, ya salut yang kemarin saya video ya, sama Bang Takim, aku lihat pertumbuhannya yang dari belakang gitu Mas Joyo gitu. Yang dari belakang itu kok sulit kan gitu. Saya pupuk kok nggak ada perubahannya sedikit pun. Malah sekarang buahnya banyak yang kempot. Terus saya cek ke sini, coba lihat, ini mungkin tanahnya yang sakit gitu. Begitu bos, kalau menurut saya. Tapi kalau menurut kawan-kawan, saya juga tidak tahu bagaimana. Dan sekarang saya mau ketemu sama Bang Takim dulu bos ya. Saya skip dulu untuk memperpendek durasi. Iki bos, ada di sini Bang Takim bos. Belum saya tanya, wes berapa kali dipupuk kocor atau cokol ki, belum saya tanya bos iki bos sama Bang Takim. Jane peraturannya settingannya padha karo sing biyen ya jane ya. Cuma bedanya kan varietasnya beda. Varietasnya beda, pupuk cokol juga beda bos. Iki pupuk cokol wis ping pira Bang Ki? 1 kali. Pupuk cokol? 1 kali. Gawe 16 16 1 batang 1 sendok. 1 batang 1 sendok. Seharusnya 2 kali, umur 15 sama 35, tapi ini cuma 1 kali. kocore. Kocore 6 kali. Pertama pundangi kae ya. Pondangi sampai berapa kali? 5 kali. Habis 5 liter pondangi. Yang pertama pondangi sama KNO merah. Ya. Yang kedua pondangi sama Pondangi tetap KNO merah, boron, sama kalsium. Yang ketiga sama yang nomor 2. Sama 2, ketiga, keempat sama. Habis pondangi habis makan terus tambah KNO putih. Oh, yang terakhir. Terakhir. Yang terakhir tambah KNO putih. Oke, bos. Seperti ini pertumbuhannya, bos ya. Oke, pertumbuhannya sangat bagus sekali. Ya, mungkin dengan yang saya bilang tadi atau yang saya bahas tadi, bos ya. Kalau tanah kita itu steril, tanah kita itu gampang untuk penyerapan nutrisi unsur hara ke tanaman, itu mungkin buah tidak sampai seperti ini. Mungkin bos ya. Ini memang
Bang Takim yang saya katakan tadi, dia berani bereksperimen, tidak takut bermasalah pada tanamannya. Kalau sudah terjadi seperti ini, dia tahu berarti tanah aku harus diolah lagi, harus disterilkan lagi, kan ngono Bang Takim ya. Iya. Begitu bos, seperti yang Oke. Bang Takim bilang tadi, prosesnya tanah memang susah kalau kita tidak disterilkan. Oke, seperti ini bos ya. Dan terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya bos. Tetap semangat meskipun banyak yang layu. Coba dipungi kocor apa kayak jenenge mau bakterisida. Oke bos ya, terima kasih. Wes ngono ae. Mau jalan-jalan lagi atau ngobrol-ngobrol lagi dengan Bang Takim, jangan lupa komennya bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.